Sebelum kita memulai misa pada pagi ini, marilah kita latihan referen Mazmur pada hari ini. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Bersama-sama. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Sekali lagi. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Terima kasih.
terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah yang kelima, tahun liturgi B dengan tema "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ia tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di depan pintu masuk gereja disediakan amplop donasi Paskah. Bagi yang bersedia memberikan donasi untuk kegiatan-kegiatan Paskah, dipersilahkan untuk mengisi amplop tersebut dan mengembalikan ke dalam kotak yang telah tersedia. Terima kasih atas kemurahan hati umat sekalian. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dilayani oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Paulus, Tata Laksana dari lingkungan Petrus I, lingkungan Antonius, dan lingkungan Maria Goretti. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Berpantas hati menjelang Tuhan, berhias surgawi di awal bakti. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, brother, brother, suster, selamat pagi. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga AR Pradono mendoakan arwah Ibu Paulina Maria Sri Rahayu. Bersama keluarga Astria Jiwang mendoakan arwah Papa Antonius Mansur Jiwang. Bersama anak-anak dan cucu mendoakan arwah Mama Sisilia Siliwati dan kakek Lukas Tuani. Semoga semua anggota keluarga kita yang telah mendahulu kita
menghadap pada Bapa, beristirahat dalam kerahiman Tuhan, dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, tentu kalau kita diundang untuk memilih untuk mengalami penderitaan atau kita tidak mengalami penderitaan, pasti kita akan memilih untuk tidak mengalami penderitaan. Itulah logika kita manusia, tetapi dalam logika Tuhan seringkali justru penderitaan bukan dilihat sebagai suatu hal yang menakutkan atau bukan dilihat sebagai suatu hukuman, tapi juga termasuk suatu pilihan untuk tujuan yang lebih mulia. Oleh karena itu, marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksana perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah membaharui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa membaharui hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya kasihanilah ku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah ku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Bacaan dari surat kepada orang Ibrani.
Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Raja mulia dan kekal, siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Sabda Tuhan, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi."
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, suster bruder, Romo Pono, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih ngantuk semua nih. Bapak Ibu, tanggal 13, tanggal 14, 15 kemarin Romo bersama dengan seksi PSE, seksi kesehatan dan panitia Natal seperti biasa di tahun-tahun yang lalu berkunjung kepada orang tua yang ada di lingkungan-lingkungan dan juga yang sakit. Romo berkesan bahwa semua orang tua kita ini sungguh luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Salah satunya Romo mendengarkan kisah mereka, bagaimana sebagai seorang tentara dia sudah ikut berjuang, ikut berperang di Papua, di Timor Leste, juga di perbatasan Indonesia Malaysia, zamannya ada Ganyang Malaysia itu. Dan dia memberi kesaksian bagaimana ketika dia menjalani semuanya itu. Yang menarik adalah ceritanya. Dia bilang bahwa dalam perang itu, Romo, saya takut sekali. Takut apa? Saya pikir takut terbunuh, gitu kan. Ternyata dia bilang, saya takut, Romo. Takut apa? Opa, takut membunuh. Kok takut membunuh? Bukannya perang harus mengalahkan musuh. Takut, Romo. Tidak, Romo. Saya kalau pas perang itu, walaupun pegang senjata mesin itu, saya teringat terus menerus sabda Tuhan itu dalam 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Maka saya takut sekali membunuh orang. Nah, nanti kalau opa tidak tembak orang, nanti ditembak. Biarlah saya mati, Romo, tapi jangan saya tembak orang. Nah, terus untuk apa senjatanya? Ya saya tembak saja, tapi ke atas. Mungkin cerita opa ini sederhana saja, tapi saya berkesan bagaimana bahwa opa ini sangat setia, taat kepada perintah Allah, jangan membunuh. Dan betul, saya tanya, berapa usia opa? 93. Waduh, itu bonusnya sudah banyak. Artinya apa? Ternyata orang yang tidak mau membunuh umurnya panjang.
salah satu alasannya ya, dari Allah ya. Mungkin masih banyak lain orang mau berumur panjang, tapi opa ini itulah hadiah dari Tuhan. Usianya 93. Dan banyak kita ketahui, banyak kriminal itu usianya pendek-pendek saja dan tidak bahagia. Kalau jadi residivis itu termasuk golongan orang yang dicari, orang yang membahayakan. Ujung-ujungnya apa? Ya mati juga dalam keadaan muda dan menderita matinya. Entah ditembak, entah dipukul orang, entah apapun yang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudari, kisah Tuhan Yesus atau cerita Tuhan Yesus hari ini mengenai biji gandum yang mati dan berbuah banyak sebetulnya juga mau menyampaikan yang sama. Kita dihadapkan pada dua logika manusiawi kita dan logika Allah. Kalau logika kita dalam hidup ini, ya pastinya kita akan menghindarkan penderitaan. Bahkan kalau sudah dipanggil untuk meninggal juga, banyak orang tidak mau, tidak siap. Kenapa? Ya karena kematian itu menakutkan. Penderitaan itu membuat kita sungguh-sungguh kesepian. Apalagi dalam kematian, ada suatu kekosongan di sana, sesuatu yang absurd, tidak berarti lagi. Tetapi dalam logika Tuhan tidak demikian. Saat orang mau menerima itu sebagai suatu realita, sebagai suatu proses manusiawi, semuanya orang juga akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Orang yang sakit, orang yang menderita, ketika orang itu menemukan nilai dari suatu pengalaman sakit dan menderita, dia tidak akan menjadi pribadi yang lebih menderita lagi dengan menyalahkan banyak orang, dengan menyebutkan bahwa itu disebabkan oleh orang lain dan lain sebagainya. Bagi dia itu adalah suatu pilihan. Tidak apa-apa, bahkan memang sudah mungkin waktunya, bahkan mungkin dia itu juga menyadari itu juga adalah mungkin kesalahannya juga. Tapi kalaupun bukan kesalahannya, ya sudah, tidak apa-apa. Seperti Yesus berdoa di salib itu, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Tidak harus nanti dalam kehidupan kekal, di dunia ini pun kita bisa mengalami itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengagumi, sebetulnya kita juga sudah sedikit-sedikit mencicipi itu. Bagaimana ceritanya? Ya coba saja. Bagaimana para suami istri itu ya, tiap kali Romo mengkanonik orang, saya merasa mereka itu bodoh benar itu, mempercayakan diri kepada orang yang juga tidak sempurna, bahkan membayangkan akan fine-fine saja. Tidak, tapi berani berkomitmen, menyerahkan diri, bahkan menjanjikan seperti lagu-lagu melankolis itu, aku ada, aku hadir untukmu, gitu kan? Benar enggak? Itu sebenarnya kebodohan juga sebetulnya dalam kacamata kita. Apalagi kalau memang terbukti bahwa pasangannya itu menyedihkan gitu. Bukan hanya cerewet barangkali, boros juga gitu, buat masalah di mana-mana gitu. Tapi ya itulah komitmen, keputusan. Karena saya memang sudah memilih dia. Juga terhadap anak-anak. Nah itu mau-maunya itu orang tua itu ya,
bahasa Jawa itu banting balung gitu ya, banting tulang ya, kerja keras apapun ya kan, bahkan juga rela itu simbok-simbok mama-mama itu kalau memang berkekurangan, kalau makan pasti anaknya duluan. Kalau ditanya, mama sudah makan? Sudah, padahal belum. Tapi itu dipilih dengan sukacita. Walaupun juga mungkin kita berkesan itu menderita atau terpaksa, tapi ada tujuan yang lebih mulia. Oleh karena itu, dari kemiskinan muncullah anak-anak yang hebat, anak-anak yang diharapkan sebagaimana mestinya, dan masih banyak lagi. Jadi tanda-tanda yang lain bahwa kita sebenarnya juga memilih untuk salib itu. Banyak di antara kita yang pakai kalung salib, banyak yang pakai cincin di tangan juga tandanya salib, ya kan? Dan mungkin brosnya itu juga salib, lambang di mana-mana juga salib. Sebetulnya kita mengerti bahwa salib itu bukan sesuatu yang berat, tapi itu adalah pilihan. Dan kalau kita jalankan dengan taat, kita pilih dengan sukacita, itulah yang akan membawa suatu pembaharuan, membawa suatu transformasi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita takut berkurban, kita takut untuk memberikan diri, hasil ya justru akan semakin banyak yang menderita. Tuhan memberkati kita. Bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, marilah sekarang kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan. Dan sebelumnya marilah bersama 25 pasangan pasutri Bapak dan Ibu yang akan menyegarkan janji perkawinan mereka. Bapak Ibu yang akan membarui janji perkawinan, silakan berdiri. Mic-nya sudah siap. Pak Sis bisa? Bisa? Saudara-saudari yang hendak menyegarkan janji perkawinan, Romo persilahkan berdiri sambil berhadapan dengan pasangan dan menjabat tangan kanannya. Dan sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak menyegarkan janji perkawinan saudara-saudari? Ya, sungguh. Bersediakah saudara berdua sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Ya, saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para suami, maukah saudara mencintai dan menghormati istri Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang saya bertanya kepada para istri, maukah saudari mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Marilah berdoa.
Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri ini, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa untuk pula para suami ini. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara sekalian sekeluarga dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Ibu Bapak berdoa satu sama lain. Silakan. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam tugas hidup keluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan-cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Bapa Yosef dan Bunda Maria, semoga kami dapat seperti-Mu yang setia, sabar, dan tekun dalam iman, harapan, dan kasih dalam mendampingin Yesus. Dampingin dan doakanlah kami pula. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu semua, anak-anak sekalian, kita barui iman kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda, ya Bapa, terangilah para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu, agar mereka semakin mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, dampingilah para penderita dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi diri kita di sekitar altar, ya Bapa, berkatilah kami agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui, agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster bruder, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk membaharui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah piala darah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, dapat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, bersama keluarga AR Paradono, mendoakan arwah Ibu Paulina Maria Sri Rahayu 1 tahun yang lalu, bersama keluarga Astria Jiwang, mendoakan arwah Papa Antonius Mansur Jiwang 1 tahun yang lalu, serta mendoakan arwah Mama Sisilia Siliwati yang Kau panggil 4 tahun yang lalu, serta kakek Lukas Tuani. Semoga anggota keluarga yang kami doakan memperoleh kerahiman dan belas kasih bersama Bapa di surga, serta menjadi pendoa bagi kami di surga. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Dimuliakanlah namamu, bertambah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti mengetahui kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, bruder, suster,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Ibu Bapak, Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita bersama-sama mendoakan keluarga kita masing-masing. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan dan kekhawatiran kami kepadamu.
sebab ketika keluarga berdoa bersama akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga pengorbanan Putra-Mu yang kami rayakan ini mendorong kami untuk berani berkorban demi kesejahteraan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, hari Selasa tanggal 19 Maret pukul 6 sore. Misa Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan dibagi menjadi 3 kali misa. Hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 6 sore. Hari Minggu tanggal 24 Maret pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Pengumpulan daun palma. Untuk persiapan perayaan Minggu Palma, dimohon bantuan dari umat untuk mengumpulkan daun palma dan mengantarkannya ke gereja pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang. Pengumpulan daun bisa juga dikoordinir oleh pengurus lingkungan. PIC Ibu Asteria Dwi. Misa Paskah Kaum Muda San Frades mengundang semua kaum muda, remaja, dan OMK untuk mengikuti Misa Paskah Kaum Muda yang diadakan pada hari Minggu Paskah pukul 4 sore dengan dress code nuansa merah. Setelah misa akan ada ramatama untuk membantu panitia menyiapkan akomodasi. Maka kaum muda yang akan mengikuti kegiatan ini diminta untuk mendaftarkan diri melalui Google Form PIC Amel. Penerimaan dana. Hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan.
Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu bapak saudara-saudari anak-anak terkasih, pertama Romo mengucapkan propisiat kepada 25 pasangan pasutri Bapak Ibu yang pagi hari ini membaharui atau menyegarkan janji perkawinan. Semoga pembaharuan ini sungguh membawa sukacita, menumbuh kembangkan iman, pengharapan dan cinta kasih di antara pasutri semua dan tentu saja semua anggota keluarga. Yang kedua, Romo Bono terima kasih sudah berkunjung ke Paroki San Prades. Romo Bono tinggal di Dehon ya, di Dehon di KM 7. Belum lama pindah dari Pamulang. Dia akan tinggal di sana, membantu pastoral di sana. Membantu pastoral di sekitarnya. Berikutnya beberapa penegasan Bapak Ibu semua di dalam Minggu Paskah atau Minggu Suci, Tri-Hari Paskah, perayaan Ekaristi kita biasanya hanya sekali atau 2 kali. Semuanya akan ditambah 1 kali, maka Minggu Palma juga 2 kali, nanti Kamis Putih juga 2 kali, Minggu Palma menjadi 3 kali, Kamis Putih 2 kali, Jumat Agung 2 kali, dan perayaan Paskah itu akan dilaksanakan 4 kali. Salah satu maksudnya adalah agar mengurai kemacetan dan juga tersedianya tempat parkir. Maka Bapak Ibu bisa membagi keluarganya atau bagaimana caranya supaya tidak semua menumpuk di satu misa. Juga untuk misa Paskah sore sebetulnya adalah misa Paskah untuk umat juga, namun nuansanya nanti orang muda yang akan melayani kita dalam liturgi dan juga dalam doa-doa. Jadi tidak berarti bahwa orang tua atau siapapun yang belum merayakan Paskah pada misa sore hari itu tidak boleh datang. Semua boleh datang. Nuansanya adalah untuk orang muda. Itu beberapa hal yang Romo beri penegasan supaya kita juga bisa mengerti dan memahami keterbatasan tempat parkir kita. Marilah sekarang kita berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita saling menyapa satu sama lain. Terima kasih untuk kehadirannya dalam perayaan Ekaristi ini. Dan terima kasih juga untuk semua petugas liturgi yang telah melayani kita pada hari ini. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, suster buder, dengan seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.